kami adalah Ihsan Trading Indonesia. Di Indonesia disebutnya Ihsan Trading Indonesia, sedangkan pada dasarnya kami adalah grup besar dari Denka Jepang, yang mana Denka Jepang mengakuisisi perusahaan F-Stop yang pusatnya di Malaysia. Otomatis F-Stop di Indonesia itu menjadi bagian dari Denka Jepang. Kebetulan keduanya adalah perusahaan PMA, dan yang kita ketahui regulasi Indonesia PMA tidak bisa menjual langsung produknya, maka sebetulnya perusahaan entitas lokal yaitu Ihsan Trading Indonesia. Namun produknya yang terkenal tentu yang udah lama di Indonesia yaitu F-Stop. Nah, di dunia Denka itu sudah berdiri sekitar 1915 dengan 4 segmen produknya. Ada elastomer dan platform plastik, infrastruktur dan inorganik material, elektronik, dan inovatif produk. Cuma bukan produk elektroniknya ya, kayak merek TV, kayak SAP atau Toshiba, tapi lebih ke raw materialnya. Kemudian life scientist and environment product. Tapi di Indonesia hanya produk yang ada di Denka Group itu yaitu infrastruktur dan inorganik material. Salah satunya Estorep ini. Di Denka Jepang, kita lokasinya boleh dibilang sangat luas dan disebutnya Omni, karena itu kayak satu kota. Satu kota itu Denka semua. Makanya kita sebut Omni Plan. Omni itu nama kotanya yang dibangun oleh Denka. Nah, di kota itu kita punya hydropower plant sendiri, punya raw material atau gunungnya sendiri, punya rotary kiln untuk menggiling limestone-nya, dan punya electric furnace-nya, yang tujuannya adalah menghasilkan produk setengah jadi itu semen dan turunannya ya, atau special semen. Di Asia, kita ada di beberapa negara, dan di Indonesia menggunakan entitas lokal yaitu PT Ihsan Trading Indonesia. Di Jakarta, kami kantor ada di 18 Office Park, TBC Matupang, lantai 15, satu gedung dengan adipisada gedung. Kemudian untuk R&D kami, pusatnya ada di Malaysia. Untuk pabrik, warehouse, dan lab kami ada di Citerep, Bogor. Jadi produk ini pun stoknya ada di Citerep, Bogor. Baik, kita mungkin langsung aja karena waktu juga terbatas. Dapat kami sampaikan bahwa produk kami di Indonesia ada sekitar 111 produk. Berikut turunannya, dan strengthening ini salah satu produk unggulan kami, yang mana ini menjadi common atau menjadi umum pada saat proyek membutuhkan perkuatan. Ya, ini carbon fiber, dan ada yang platnya juga. Kalau boleh saya, ya mungkin bisa lihat gambar saya. Ya, ini saya tunjukkan bahwa ya, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Kita ada platnya, F-Stop plat. Kita ada wrap dengan carbon fiber. Kita ada Estoglass yang saat ini kita bahas, yaitu di wrap dan Estoglass. Ini produk yang sama, cuman raw materialnya berbeda, nanti spesifikasi propertiesnya berbeda, tapi penggunaan dan fungsinya sama. Kalau yang plat mungkin saya akan informasikan sedikit saja perbedaannya. Oke, saya balik lagi ke screen. Ya, pertama, kenapa sih kita melakukan perkuatan? Yang utama itu ada 3 hal. Yang pertama, tentu karena penambahan beban.
ini ada pada gambar, mungkin bisa dilihat pada kanan bawah, yaitu ditambah tower umpama di bangunannya. Atau di jembatan, trafficnya nambah, traffic kendaraannya. Dulunya cuma desain untuk kota kecil, kalau ternyata udah ramai jadi kota besar jembatannya. Kemudian loss rainforest, jadi dia kehilangan kekuatannya sendiri akibat api, habis kebakaran bangunannya, korosif, entah itu dekat area industri atau dia dekat area pantai, maka dilakukan perkuatan kan di bangunan atau infrastruktur tersebut. Kemudian merubah kode desain, makanya tadi kita menambah tower, jadi kita rubah desain perhitungan atau desain gempanya rubah, area gempa 3 naik jadi gempa 2, makanya dibanding bangun sendiri, bangun dari awal, mendingan diperkuat saja yang existing. Atau bisa juga konstruksi defect, dari desainnya salah perhitungan, salah fungsi, atau selama pembangunan mutu betonnya kurang, salah ngitung besi. Nah, makanya dibanding udah kadung jadi, maka dari itu diberikan perkuatan yang dari existing-nya. Itu alasan kenapa kita melakukan perkuatan. Nah, untuk carbon fiber sendiri, dia punya banyak kelebihan, cuman ini mungkin saya skip aja, nggak terlalu, nanti di slide yang berikutnya akan lebih detail lagi kelebihan-kelebihannya. Cuman ini sebagai gambaran kasarnya saja, kelebihan dibanding konvensional dengan menggunakan baja. Oke, ini gambaran aplikasi menggunakan carbon fiber. Sebelah kiri adalah pada gedung, sebelah kanan untuk infrastruktur biasanya di jembatan atau flyover dan lain sebagainya. Jadi dia bisa diaplikasikan kalau kita di bangunan mau buka atau mau bikin void di lantai, berarti diaplikasikannya seperti ini, digambar, atau dari dinding struktur mau dibolongin, berarti aplikasinya seperti ini. Kemudian di waffle kalau dia kondisinya adalah di 4 lantai, termasuk sebelah kanan gambar adalah dengan di wrap atau dililit kalau kolomnya silinder, dan yang U ini adalah untuk mengganti tulangan sengkang atau geser atau puntir. Kemudian untuk platnya sendiri untuk bisa searah, bisa juga dibikin waffle atau kotak-kotak. Oke, lanjut ke civil engineering-nya. Jadi kenapa melakukan perkuatan dengan carbon fiber? Ya, salah satunya tentu penambahan traffic kalau di infrastruktur. Jadi membutuhkan flexure strength-nya nambah, otomatis aplikasinya lebih kurang seperti ini, seperti pada gambar. Dibanding kita menggunakan jacketing dengan baja, tentu akan ada dimensi, kemudian makan waktu, butuh fabrikasi lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih simple, lebih sederhana. Berikutnya, sama karena traffic, tapi dia butuh flex to strength di slab. Ya, ini adalah gambaran aplikasinya pada slab. Kalau dia menggunakan estoplat, dia harus di-chipping, dimasukkan. Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan aplikasinya lebih detail. Dan diaplikasikan segaris, atau bisa juga kotak-kotak. Kalau menggunakan wrap, kalau di satu lapis searah atau segaris seperti yang plat tadi, arah X saja. Kalau di dua lapis bisa X atau Y, karena mengikuti desain tulangan bawahnya. Biasanya desain tulangan bawahnya kan berwear mesh kotak-kotak di bawahnya, maka dia mengikuti. Jadi arahnya itu mengikuti tulangan existing-nya. Ini bisa juga defect
struktural seperti pada jeti, dermaga, karena air laut, atau kena cipratan air, maka jadi korosif. Nah, kemudian dengan korosif tersebut dia kehilangan kekuatannya sendiri, maka dilakukan perkuatan dengan carbon fiber ini. Kemudian di bangunan, di mana bangunan itu habis kebakaran, otomatis kalau kebakaran strukturnya menjadi berkurang kekuatannya, dan ingin dikembalikan kekuatannya, maka diaplikasikan dengan carbon fiber ini pun bisa. Ya, ini lebih detailnya lagi. Jadi dia kehilangan karena konstruksinya defect atau cacat, dia kehilangan flexure-nya dan kehilangan fracture-nya berkurang dan juga gesernya berkurang. Maka kita mengembalikan bangunan tersebut dari momen lendutan dan gesernya, kita menggunakan carbon fiber seperti ini. Oke, ini masih untuk sertnya saja, mengganti tulangan tengkang atau tulangan geser. Nah, kalau ini adalah aplikasinya, di mana pabrik sudah berjalan. Pabriknya sudah berjalan, ada alat berat, atau dalam proses bangunan berjalan, tapi sudah pasang ducting. Nah, dia kelebihannya bisa diaplikasikan tanpa mengganggu aktivitas di bawahnya. Karena orangnya cukup pakai stagger, dan aplikasinya cukup pakai ember sama roll, gunting di lapangan, tinggal pasang. Jadi simple banget, mudah diaplikasikan dengan kondisi masih operasional bangunan tersebut. Ini kondisi di mana di dalam water tank. Bisa juga, kita ada beberapa kali kerjaan di dalam water tank. Tapi pertanyaannya, resinnya gimana? Ya, resinnya non-toxic, tapi sebaiknya finishingnya dilapis lagi dengan yang hygien atau mungkin poliurea ya, lebih tepatnya nanti itu aditif tambahan untuk finishingnya. Nah, cuman bedanya mungkin dia butuh waktu pada saat pengeringan resinnya, karena dalam keadaan lembab resin lebih lama untuk kering dibanding kita aplikasikannya di batang, karena kena angin cepat hilang. Oke, ini saya sampaikan perbedaannya. Saya tutupin dulu, saya kembali lagi, saya menggambarkan di tangan kanan saya ini adalah carbon fiber, ini glass fiber. Bedanya di warna, secara fisik ya, untuk ketebalan thickness-nya dia beda, ini tebalnya 0,166 mili, sedangkan ini 0,17. Jadi bedanya 0,03 lebih kurang. Nanti penggunaannya sama, cuman bedanya di properties-nya. Oke, jadi tadi udah saya tunjukkan titik perbedaannya. Nah, ini dari tipikalnya. Oke, carbon fiber dia punya tensile strength-nya lebih besar, 4.900. Sedangkan untuk glass fiber dia lebih rendah, 3.400 MPa atau Newton per milimeter persegi. Fiber strength-nya, artinya fibernya saja ya, fibernya saja. Kalau yang tensile strength ini di tesnya itu setelah dikasih resin atau dikasih komposit, nanti pada saat pelaksananya akan saya share. Nah, kalau ini fibernya saja yang tadi saya tunjukin, itu ada perbedaan setelah sebelum diaplikasikan. Jadi glass fiber ada perbedaan. Kalau di carbon fiber tidak berubah. Kemudian modulsnya ada perbedaan juga angkanya. Komposit tensile strength-nya pun sama, ada plus minusnya tetap lebih besar di carbon fiber. Nah, makanya kami selalu mengarahkan ke carbon fiber karena memiliki keunggulan. Tapi kalau ke Estoglap, memang speknya Estoglap pun kita bisa mengaplikasikan dan kita ready produknya. Baik.
Baik, saya lanjut. Nah, pengaplikasikannya ini ada sebuah sistem. Jadi dia membutuhkan pertama primer. Primer ini kayak sebelum ngecat kita kasih cat dasarnya dulu lah di konkritnya, di betonnya yang akan diaplikasikan. Kemudian nanti ada resin, ini resinnya, kemasan resinnya ya. Nah, resin ini istilahnya lemnya lah, lemnya untuk dia nempel ke struktur, menyatu, monolit dengan strukturnya. Nah, ini produknya sendiri carbon fiber dalam bentuk gulungan besar yang dikirim, nggak terlalu besar lah, sekitar 40 kali 40 dimensinya dengan lebar 50, 20 kali 20 lebar 50, satu rollnya. Kemudian dia satu roll itu lebar 50 cm untuk carbon fiber dengan panjang 100 meter. Kalau yang untuk glass fiber, lebarnya sama 50, tapi panjangnya 80 meter. Jadi dia satu sistem untuk mengaplikasikannya. Ini kita tes tensile strength-nya, dan biasanya menggunakan pihak ketiga. Baik, saya lanjut dengan aplikasi atau prosedur aplikasinya. Exorep dan Exorep sama, aplikasinya nanti itu sama persis. Ada beda, kecuali di saat. Ya, baik, saya tunjukkan ilustrasi aplikasi atau layer-layernya. Layer yang dimulai dari yang paling atas, ini concrete base-nya. Jadi kita prepare dulu. Kalau dia cuma rata rambut, nggak perlu di-repair dulu. Tapi kalau dia ya udah korosif atau udah parah, mendingan di-repair dulu sampai ready, baru kita kasih primer. Jadi kalau dia cuma rata rambut, bisa di-primer. Kemudian setelah di-primer, tentu langsung di-resin. Nanti ada foto-fotonya di slide berikutnya, mungkin biar ada gambarannya. Di-resin, kemudian diaplikasikan carbon fibernya, dan ditutup resin lagi. Jadi finishnya tutup resin. Nanti apakah finishingnya akan dicat, kita bisa lapisin dulu dengan Exotec MMA, baru tinggal pilih mau catnya apa, atau mau di mortar pun bisa, atau mau di keramik, ditutup lagi keramik, mama editnya ada pakai keramik ya dikomprot, nanti tinggal pakai Exotile untuk mortar keramik, dan tinggal di jenis keramik. Ya, ini mungkin saya skip aja gambarannya. Ini juga mungkin tidak perlu saya sampaikan, karena ini teman-teman aplikator mungkin lebih tahu. Jadi prepare-nya ya sebelumnya, andai kata kondisi TV-nya kurang baik. Saya mungkin lebih fokus untuk aplikasi webnya saja. Nah, ini asumsi betonnya udah ready nih. Jadi pertama kita primer. Kita cuma pakai roll aja, primer. Ya, tunggu dia udah agak cek kuringnya, udah agak kuring, baru kita resin. Jadi ada temennya, untuk aplikasi ada temennya yang lagi ngeresin, ada temennya yang lagi motong, gunting di lapangan, jadi berbeda dengan konvensional. Kalau kita jacketing, harus rakit bajanya dulu, ngelas juga, ngukur-ngukur lagi di lapangan, baru ngelas lagi, ada foto-foto paling enggak. Bawa rolannya, yang satunya lagi ngeresin, yang satunya bisa sambil motong. Sudah selesai, sudah siap diaplikasikan, tinggal dipasang, ditempel. Lemnya udah ready, tempel. Wrap-nya. Nah, cuman jangan lupa untuk pada saat dia overlap. Jadi overlap ujung ke ujung serat itu dia 10 cm overlap-nya. Tapi samping ke samping cukup 1 cm. Karena overlap yang paling utama adalah ujung ke ujungnya, tarik-menariknya, lengan-lengannya. Oke, setelah di wrap-nya udah siap, tinggal ditutup lagi resin. Tinggal ditutup lagi resin. Nah, baru finishing-nya. Tinggal by project ditentukan. Maunya balik lagi kayak awal, kayak dia cat warna konkret, ya berarti pakai MMA, nanti tinggal dicat lagi warna konkret. Kalau dia mau di mortar, patching, ditutup lagi, kayak semen lagi, kayak biasa, konkret biasa. Nah, cuman jangan lupa pada saat sudutan harus di-chamfer.
karena sudutan itu tajam, nanti nggak awet si materialnya. Nanti teman-teman di aplikator dikomplain karena kebuka lah atau apalah sambungannya jadi keputus lah, jadi dan juga sistemnya jadi nggak berjalan, kekuatan dari wrap-nya tidak berjalan. Oke, ini gambaran atau ilustrasi di mana lapisan layernya, ini mock-up-nya, jadi di bawah primer di resin yang agak warna hijau tua ini, di wrap, di resin. Kalau dia 2 lapis, berarti habis di resinnya kasih wrap lagi, baru di resin lagi. Nah, ini finishing-nya, ini pilihan. Tidak harus ini. Tergantung project. Oke, apakah aplikasinya hanya di konkret? Tidak juga, ini bisa di baja struktur. Bisa di baja struktur, di pipa baja, itu bisa diaplikasikan. Tergantung sih, yang penting resinnya, lemnya bisa lengket dengan existing-nya. Itu terutama nya baja. Baik, kita udah masuk ke kesimpulan dari slide ini. Jadi kenapa pakai carbon fiber, kenapa pakai glass fiber? Pertama, tipis. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, materialnya tipis, dia tebalnya sendiri cuma 0,166. Setelah di resin, diaplikasikan, tebalnya nggak lebih dari 2 mili. Jadi tidak merubah arsitektural sebuah bangunan dibanding kita jacketing dengan baja atau kita tambah kekuatan dengan baja konvensional. Kedua, dia ringan, jadi tidak ada beban sendirinya. Beban sendirinya bisa diabaikan karena dia sangat ringan. Yang ketiga, non korosif, jadi dia tidak berubah wujudnya, dan sekitar fibernya sendiri ya, itu sekitar 30 tahun dia tidak berubah wujudnya. Keempat, dia cepat diaplikasikan ya tentu. Contoh gini, di daerah yang lembab, water tank, tentu jarang angin, jarang. Dia kalau diaplikasikan, besoknya bisa digunakan. Namun kalau di daerah jembatan yang kena angin terus, yang banyak istilahnya panasnya juga dapat gitu, dia hitungannya jam, bahkan trafficnya pun bisa sambil berjalan di atasnya, sambil itu diaplikasikan. Ya seperti waktu perkuatan ini cukup viral itu di tol apa? Di Cipularang yang dia geser dan ada retakan, traffic tetap jalan, padahal di bawahnya lagi pekerjaan perkuatan dan carbon fiber. Itu salah satu contohnya. Jadi cepatnya itu yang membuat dia menjadi tidak mengganggu aktivitas normal. Kemudian dia on-site measurement, artinya diukur di lapangan, jadi nggak perlu difabrikasi di pabrik, dikirim ke sana, taunya salah gitu, enggak. Pokoknya dikirim raw materialnya, langsung diukur di lapangan, dipotong di lapangan. Jadi jauh lebih efektif dan efisien, baik untuk mobilisasi materialnya ke lapangan maupun di daerah yang sulit, karena ini sangat ringan, tidak membutuhkan handling atau menggunakan alat berat. Paling modalnya istilahnya mengerjakannya hanya ember sama rolan. Tinggal orangnya yang nanti akan mengaplikasikannya, kalau dia menggunakan stagger atau menggunakan alat bantu dalam pekerjaannya, karena untuk daerah yang umpama di daerah tinggi pekerjaannya. Kemudian non-intrusif, dan juga yang terakhir, kami dari Stop Indonesia atau Ihsan Trading Indonesia, kami memberikan salah satu servis kami, yaitu kami hitungkan berapa lapis yang dibutuhkan di proyek Anda, dan itu free charge. Tidak kami charge biayanya, yaitu free. Setelah slide ini, saya akan sampaikan bagaimana kami menghitung menggunakan software. Softwarenya bisa sangat cepat sekali hasilnya, bisa diketahui dengan segera. Cuman kami butuhkan memang
ada beberapa data yang wajib kami ketahui untuk menghitungnya, yaitu tentu dari customer kami. Baik, dari saya untuk slide ini sudah cukup. Berhubung masih ada waktu, saya lanjutkan untuk cara menghitung dengan software-nya. Mohon izin saya untuk share lebih lanjut. Baik, Pak Gandhi, terima kasih atas materinya ya. Dan dari tadi nih kita ada beberapa pertanyaan nih. Gimana Bu Ade, apa udah bisa saya lanjut dulu ke software atau mau tanya jawab dulu? Oh, boleh dilanjut aja dulu sebentar. Baik, saya masih ada waktu sekitar 10 menitan. Saya coba untuk share ya gimana kami menghitung menggunakan software. Ini adalah contoh software sederhana. Ini menggunakan Skype SAP 2007, software lama. Tapi ini software kecil. Ini saya cuma kasih gambarannya dulu. Ini apa aja sih bisanya? Pertama, dia bisa ya, tentu balok, BIM, balok bisa. Kemudian slab atau lantai, dia bisa. Tadi balok ya. Balok. Yang sebelah kanan ini hasil runningannya. Dan dia bisa kolom. Kolom pun dia bisa. Jadi bedanya gini, mungkin software struktur itu di konsultan, di teman-teman konsultan menggunakan software struktur ya dulu apa ya, Primavera, SAP juga, ada juga beberapa software struktur yang lain. Mungkin secara keseluruhan. Tapi kalau ini software kecil yang dia hanya menghitung spot-spotnya saja. Jadi aplikasi carbon fiber itu dihitung berdasarkan kebutuhannya saja di titik tersebut. Di platnya saja, di baloknya saja, atau di kolomnya saja. Dia nggak harus menghitung secara keseluruhan. Dia tidak perlu menghitung struktur bangunan secara keseluruhan atau jembatan secara keseluruhan, enggak. Di mana yang lemahnya saja itu yang dihitung, atau yang ada defeknya di titik itu baru dihitung. Jadi tidak perlu menghitung ulang satu bangunan, tidak perlu. Jadi istilahnya kalau punggungnya yang pegel-pegel, nah dikasih salompasnya di punggungnya saja, nggak usah badan-badannya dikasih salompas. Logikanya gitu. Oke ya, saya lanjut sedikit. Kita coba contoh kasih hitung menggunakan balok, tapi mohon maaf, ini hanya perkenalan saja. Nanti untuk seksi berikutnya kita coba untuk ada satu kesempatan kita mengaplikasikan software ini, karena ini butuh waktu juga kalau untuk melakukan trainingnya. Tapi software ini sangat cepat. Saya ambil studi case-nya, yaitu saya kebetulan ada satu contoh di salah satu proyek. Nah, ini untuk balok. Jadi teman-teman, kami di Ihsan ini butuh, untuk menghitung itu kami butuh sebenarnya cuma detail tulangan. Ini kita butuh cuma detail tulangan saja. Jadi nggak perlu kirim kami tuh DNA, apalagi arsitektural bangunannya, nggak usah. Nggak usah. Pokoknya cuma butuh detail tulangan di mana yang akan mau diaplikasikan. Setelah kami terima ini, yang nomor 2, jadi yang tadi nomor 1 yang wajib kami terima. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa hitung. Kalau nggak ada detail tulang, pasti kita nggak bisa hitung. Bentar ya. Berikut. Nah, yang berikutnya ya.
sebenarnya saya butuhnya bukan gambar seperti ini. Saya butuh tuh informasi di kopnya, yaitu satu, mutu beton. Biasanya di kop ada. Jelas ya? Di gambar saya. Nah, ini saya butuh ini, mutu beton. Tapi kalau nggak ada di kopnya, ya bilang aja mutu betonnya berapa. Yang existing-nya berapa, yang diharapkan berapa. Asumsi proyek itu mutu betonnya sempurna lah, sesuai desain, nggak ada masalah. Tapi kurang besi. Oke, saya butuh mutu baja. Mutu baja biasanya di kop ada. Kalau nggak ada bisa disebutkan. Biasanya mutu baja itu 400 PA. Mutu baja sengkang itu FGS itu 240, tapi ini kebetulan 400 dan 400. Oke ya, jadi kita uji coba di softwarenya dari studi case tadi. Ya, ini agak repot nih kalau pakai ini. Ya, saya ambil satu contoh, kita balik ke softwarenya. Jadi tadi saya butuh informasi di sini. Saya hapus dulu. Biar nggak rancu. Jadi saya butuh informasi momen MU-nya atau geser kalau dia diperlu. Ini pada balok ya. Kemudian H itu dimensinya, HB itu tinggi baloknya, dimensi. Kemudian HF itu dia tebal platnya. Kemudian ada BF itu lebar yang kita inginkan. Kemudian FC mutu beton, FJS mutu baja, FJ mutu baja, FJS mutu baja sengkang. Nah, ini baru tadi yang saya butuhkan untuk detail penulangan. Saya akan masukkan di sini. Ini sengkangnya, dan ini kita langsung menentukan berapa lapis yang dibutuhkan. Kita coba satu studi case ya. Nggak lama. Ini dulu. Kita ambil. Nah, ini. Ini yang warna kuning adalah karena pembesiannya kurang. Contoh kita ambil ini, dia detail tulangan existing dan detail tulangan rencana. Jadi dia itu kurang, warna kuning ini berarti kurang. Dia ini kurang satu besi nih. Pada balok tersebut kurang satu besi. Dan itu kanan adalah tumpuan lapangan itu maksudnya lapangan bagian bawah, dan kiri tumpuan juga. Karena tumpuan itu seperempat bentang. Oke ya. Kita coba. Oke, ini asumsi saya nggak tahu momennya, blank. Saya nggak tahu nih. Karena saya nggak dikasih tahu. Momen kan biasanya gitu. Momennya berapa? Nggak tahu. Oke, apa-apa. Nanti kita bisa hitung sih. Nah, berarti kita asumsi momennya blank. Sekarang saya balikin ke software. Ya, berarti tadi datanya itu ininya saya asumsikan seolah-olah 100 dulu kita kasih bebannya. 100 kilonewton. Kemudian tadi tingginya 400 atau 40 cm. Lebarnya 35, AF-nya tadi 120, ini tebal platnya 12 cm maksudnya. BF-nya kita ambil lebar 1000 saja, 1 meter. Tadi mutu betonnya udah kita lihat sama-sama 30, mutu baja 400, dan mutu baja sengkang itu sama 400. Kemudian tadi balik lagi, dia baja atas, besi di atasnya. Besi di atasnya itu 2. Kemudian di bajanya menggunakan diameter 16. Selimutnya asumsi ya 6 cm, bisa umum 4 cm selimut beton ini maksudnya. Karena kita nggak dapat informasi ini, tapi kita bisa menggunakan asumsi dulu. Nah, kemudian di besi bawahnya tadi 2, D-nya sama 16. Ini besi atas, ini besi bawah. Nah, ini tadi D10, ini sengkang ya, 100.
Tapi kita nggak hitung sengkang, saat ini cuma hitung tumpuannya saja. Kemudian, sebentar, kita hitung asumsi kita ambil atasnya, kita ngitung tumpuan di plat atasnya itu 350 atau 35 cm selebar balok bagian bawah. Nah, ini kalau menggunakan carbon fiber berarti 4.900 kita masukkan. Nah, ini kita belum menghitung karena kita nggak tahu nih momennya berapa. Nggak apa-apa, software ini bisa mengetahui setelah sore ini tadi dia 3 buktinya. Oke, kita calculate, langsung kita running. Ya. Ya, di sini kebacanya not good. Berarti dia tidak cukup satu lapis. Nah, bisa juga kita tambahkan coba 2 lapis. Intinya jangan lupa 310, kemudian ini 4.900. Oh, sorry, saya salah. Sorry, saya lupa. Jadi, kalau saya tutup screen ya, ini harusnya negatif. Kenapa negatif? Karena kita tumpuan. Nah, ini saya bisa lihat di video saya. Saya asumsikan ini sebuah balok ya. Kalau kita tekan, kasih beban, nah dia akan melengkung seperti ini kan. Kalau dia melengkung seperti ini, berarti ini arah positif ke bawah. Ini tujuannya kalau kita mau mencari berapa lapis di bagian bawah sini. Tapi kebetulan tadi studi case-nya kita untuk mencari tumpuan yang di atas sini. Otomatis kalau dia naik ini, berarti ini angkanya negatif kalau dia ke atas. Itu kan prinsip balok ya. Ini studi case-nya di balok. Jadi makanya saya balik lagi ke screen. Ya, saya balik screen, ini harusnya saya bikin asumsinya negatif. Oke. Ininya 4.900. Kita calculate, dan kita kebaca. Hasilnya adalah momen. Jadi, yang tadi dimensi yang tadi, kita nggak tahu, akhirnya kita sekarang tahu, dia itu 142,38. Kita tinggal masukkan saja, negatif 142,38. Oke, sudah selesai. Jadi kita udah tahu momen tumpahannya. Nah, kita coba satu lapis nih. Oke nggak? Oh, sorry. Tadi kan besinya 3. Berarti tadi existing-nya adalah 2 yang di atas. Karena tadi kurangnya kan 1 di atas. Setelah kita masukkan, ya, kita dapat not good. Artinya kurang. Jadi satu lapis kurang, kita tambahkan. Satu lapis lagi, jadi 2 lapis. Dan kita lihat hasilnya, ya, oke. Artinya, pada balok itu, dia butuh 2 lapis tumpuannya. 2 lapis pada tumpuan, 2 lapis di atas. Nah, berapa sih kebutuhannya? Nah, ini yang kami tidak bisa menghitung di software. Berapa panjangnya istilahnya? Berapa sih mau diaplikasikan? Berapa panjang? Karena ini hanya berdasarkan titik. Jadi itu teman-teman mungkin yang di kontraktor atau aplikator berdasarkan gambar mungkin bisa menentukan berapa total jumlah kebutuhannya. Oke, dari saya mungkin sudah cukup dan waktunya pas sudah habis dari saya.